Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi dan selamat bertemu dalam kerajaan Tuhan. Marilah kita siapkan ibadah kita dengan lagu nomor 324. Cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta kita sekarang dan selamanya. Selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Kita memasuki hari Minggu biasa ke-11. Biasanya kita dan juga kebanyakan orang tertarik akan berita-berita, peristiwa-peristiwa besar yang serba canggih, hebat. Apalagi kalau sudah menjadi viral. Hal-hal yang biasa dan sederhana tentu kemudian kurang mendapat perhatian banyak orang. Dalam Injil kita akan mendengar Yesus mengungkapkan warta utamanya, yakni kerajaan Allah. Warta besar dan luhur ini justru disampaikan secara sederhana dengan menggunakan contoh dan perumpamaan dari kehidupan rakyat biasa. Wartanya mengena bagi banyak orang karena dapat dan mudah ditangkap melalui contoh-contoh kehidupan sehari-hari. Mari kita mempersiapkan diri untuk meraih sabda ini, agar kita pun disapa oleh sabda Tuhan, sehingga kita juga dapat memahami dan sabda Tuhan mengena dalam hidup kita, sehingga kita dapat sama dengan Tuhan dalam karya-karya keselamatan dan kerajaan Allah di dunia ini. Mari kita hening sejenak. Mari kita nyatakan tobat kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Bapa Maria, kepada anak-anak yang ada secara kudus, dan kepada saudara-saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihilah kami nomor 347.
Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Yesus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga. Dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal. Ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa. Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang penuh belas kasih, Engkau menaburkan sabda-Mu di dunia agar bertumbuh dan berkembang dalam hidup manusia. Bukalah hati kami agar kami menerima sabda-Mu dengan mendengarkan Yesus Kristus Putra-Mu. Dialah sabda-Mu yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan.
Bacaan dari nubuat Yehezkiel. Beginilah firman Tuhan Allah, aku sendiri akan mengambil sebuah carang dari pucuk pohon aras yang tinggi dan menanamnya. Aku akan mematahkannya dari pucuk yang paling ujung dan yang masih muda. Dan aku sendiri akan menanamnya di atas sebuah gunung yang menjulang tinggi ke atas. Di atas gunung Israel yang tinggi akan kutanam dia, agar ia bercabang-cabang dan berbuah, dan menjadi pohon aras yang hebat. Segala macam burung dan unggas akan tinggal di bawahnya. Mereka akan bernaung di bawah cabang-cabangnya. Maka segala pohon di ladang akan mengetahui bahwa aku, Tuhan, merendahkan pohon yang tinggi dan meninggikan pohon yang rendah, membuat pohon yang tumbuh menjadi layu kering dan membuat pohon yang layu kering bertaruh kembali. Tuhan telah mengatakannya dan akan membuatnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Mazmur tanggapan 831. Menyanyikan syukur
sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak, katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menaburkan benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil dari antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya, ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Kristus, hal-hal yang sederhana, yang biasa memang seringkali kurang mendapat perhatian. Termasuk bahwa dalam kita mau memahami ataupun mengenali tentang karya-karya Tuhan dalam hidup kita yang sebenarnya dikerjakan Tuhan juga secara sederhana dan hal yang biasa kita alami. Namun seringkali kita kurang bisa memahami, kurang bisa mengenali bahwa itu adalah karya Tuhan, bahwa itu adalah pekerjaan Tuhan untuk kita, supaya kita selalu tumbuh dan berkembang. Inilah yang sering kita alami, sehingga ketika kita mengalami kurang pertumbuhan ataupun kita mengalami kesulitan, kita kemudian mudah putus asa bahwa seakan-akan Tuhan tidak bekerja, seakan-akan Tuhan tidak ada ataupun tidak melakukan sesuatu untuk kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih, marilah kita memahami apa yang difirmankan Tuhan kita Yesus Kristus dalam Injil hari ini, bahwa Yesus mengungkapkan kepada kita warta kerajaan Allah itu, karya-karya Tuhan, pekerjaan-pekerjaan Tuhan dalam hidup kita itu juga sebenarnya secara sederhana. Yesus tadi mengungkapkan bahwa kerajaan Allah itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah, lalu tumbuh
berkembang, berbuah. Namun orang tidak tahu kapan ia tumbuh, kapan ia kembang, dan kapan kemudian menghasilkan buah. Semua melalui proses dan juga melalui suatu tahapan, sehingga semua itu terjadi. Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus, dalam hidup kita ini, kita juga seringkali hal-hal yang biasa, hal-hal yang sederhana yang kita alami. Sebagai contoh misalnya, kita diberi kesehatan, jauh dari sakit, itu sebenarnya juga pekerjaan Tuhan yang sederhana untuk kita. Tetapi kurang kita perhatikan bahwa itu adalah daya kekuatan Tuhan, daya pekerjaan Tuhan untuk kita. Maka mari kita memahami perumpamaan Yesus tentang benih yang tumbuh secara diam-diam. Yesus menggambarkan bahwa kerajaan Allah dapat tumbuh di antara kita dengan cara yang juga tidak sepenuhnya kita pahami. Sama seperti benih yang ditabur di tanah, tumbuh sampai dipanen dengan cara yang tidak dipahami oleh petani. Tidak mungkin petani kemudian mengamati setiap detik waktu, kapan dia tumbuh, kapan dia berkembang, berbuah. Tidak mungkin. Tetapi semua berjalan sesuai dengan proses yang terjadi. Maka kiranya ini bisa menjadi sumber inspirasi pengharapan kita yang mungkin juga tergoda untuk putus asa karena merasa bahwa cara-cara Allah bekerja di dunia ini maju dengan begitu lambat. Maka pewartaan kerajaan Allah pada akhirnya adalah pekerjaan Allah. Dan pekerjaan itu selalu berjalan. Bahkan ketika kita tidak melihatnya atau tidak memahaminya. Bisa jadi kita baru akan dilibatkan pada saat kedatangannya, sama seperti petani yang baru berperan menjelang panen. Jadi perumpamaan pertama dalam Injil hari ini memperingatkan kita agar tidak melebih-lebihkan peranan kita. Perumpamaan kedua mengingatkan kita bahwa Allah dapat bekerja dalam situasi dan juga tempat yang bagi kita tampaknya sangat tidak menjanjikan. Tetapi kalau kemudian kita telah selalu mengikuti proses hidup kita yang selalu Tuhan kerjakan, maka pasti kita akan memperoleh hasil yang baik. Ada perbedaan yang mencolok antara biji sawi yang terkecil dari segala jenis benih dan pohon yang tumbuh darinya. Cabang-cabangnya yang bisa burung-burung berteduh. Awal yang tidak penting dapat membawa hasil yang luar biasa. Dan kerajaan Allah seperti itu pada awalnya adalah kerajaan Allah sering dinyatakan dalam hal-hal kecil dan tampaknya tidak penting. Inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Bisa saja kita merasa bahwa iman kita tidak berarti sekecil biji sawi. Namun Yesus meyakinkan kita bahwa Roh bekerja di dalam dan melalui iman kita.
Harapan kita bisa saja mengecil menjadi seukuran biji sesawi. Namun kita harus punya pengharapan, keyakinan, sekalipun iman kita hanya sebesar biji sesawi, justru akan tumbuh dan berkembang jika kita terus melalui proses apa yang dikerjakan Tuhan, pekerjaan Allah dalam hidup kita. Perumpamaan ini juga mau mengatakan bahwa harapan yang kecil itu pun sudah cukup untuk dikerjakan oleh Tuhan, dan segala usaha kita mungkin terlihat membuahkan hasil yang sangat kecil. Namun, perumpamaan tentang biji sawi yang kecil itu meyakinkan kita bahwa Allah akan memperhatikan yang kecil, yang sederhana, dan memastikan bahwa panen atau hasil dari awalnya yang kecil ini akan berlimpah ruah. Maka bagi saudara-saudari umat beriman yang terkasih, mari kita belajar dari benih biji sawi ini. Mari kita terus mengikuti proses hidup kita yang Tuhan kerjakan, sekalipun kita tidak memahami. Namun jika kita terus mengikuti dan punya keyakinan, sekalipun kita sulit memahaminya, maka kita pasti akan dihantar pada suatu hasil yang baik. Inilah inti Injil yang diwartakan Tuhan hari ini. Yesus menyampaikan kepada kita bahwa kerajaan Allah, pekerjaan Allah itu dikerjakan untuk kita melalui hal-hal yang sederhana, hal-hal yang biasa, yang seringkali justru kita tidak perhatikan. Maka Injil hari ini mengingatkan kita supaya kita memperhatikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang biasa yang kita lakukan, sehingga hal yang kecil itu kalau kita imani dengan sungguh-sungguh, maka akan menghasilkan yang berlimpah ruah. Inilah pewartaan sabda Tuhan hari ini. Semoga sabda Tuhan ini senantiasa tumbuh dan berkembang, karena sabda Tuhan itu taburkan dalam hidup kita. Ibarat benih itu adalah sabda Allah, dan penaburnya adalah Kristus. Maka setiap orang yang datang kepadanya akan hidup. Setiap orang yang dapat menemukan ataupun memahami benih itu, maka dia akan tumbuh dan berkembang dan menghasilkan buah. Amin. Marilah kita kembali menyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan Bapa dan dimakamkan, yang tunggu tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili hidup dan mati. Aku percaya Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudara-saudari seiman, mari kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah memberikan, menumbuhkan sabdanya di dalam diri kita masing-masing. Bagi Gereja Kudus, semoga gereja tetap setia dan bertahan dalam semangat pewartaan dan penghayatan Injil. Kendati dunia mengalami perubahan dan perkembangan yang pesat, marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi warga masyarakat kita berdoa supaya dalam segala upaya untuk memajukan kesejahteraan hidup, semua warga selalu menyelaraskan upaya mereka dengan kehendak Tuhan. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi para penderita. Semoga dengan bimbingan sabda Tuhan, semua orang yang menderita menemukan cara menghadapi dan mengatasi penderitaan mereka, dan mendorong semangat orang-orang lain agar peduli dengan mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, marilah berdoa juga bagi kita semua yang hadir di sini. Kenyataan hidup masyarakat dewasa ini semakin menuntut kita berpaling dan bersandar pada sabda Tuhan. Semoga kita semakin rajin dan terbuka untuk memperhatikan dan menumbuhkan iman kita sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah hening sejenak untuk menyampaikan permohonan kita masing-masing di dalam hati. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Demikianlah ya Bapa, doa-doa yang kami sampaikan ke hadirat-Mu. Semoga Engkau berkenan mengabulkannya. Sebab semua ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Ucapkan persembahan kita. Persembahan kita ini silang aku nomor 377. Saudara-saudari terkasih, Allah begitu setia mendampingi kita umatnya. Dari sejarah keselamatan menjadi jelas betapa mengagumkan usaha Allah untuk menyelamatkan kita. Maka marilah kita berseru. Pujilah, puji Allah, Tuhan yang Maha Rahim. Bapa yang Maha Rahim, Engkau mengendaki agar semua orang mengenal kebenaran dan menjadi selamat. Untuk itu berulang kali Engkau berbicara kepada nenek moyang kami dengan perantaraan para nabi. Maka kami berseru,
Kebaikan-Mu tampak paling nyata dalam peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Putra-Mu. Peristiwa Paskah inilah yang Kau jadikan sumber keselamatan kami. Maka kami berseru, setia mendampingi hidup kami. Engkau hadir bila kami berkumpul dalam nama-Mu. Engkau hadir dalam perayaan-perayaan sakramen. Engkau hadir dan bersabda bila kitab suci dibacakan di tengah umat-Mu. Engkau juga hadir bila kami memuji Engkau dan berdoa bersama. Maka kami berseru, selalu menawarkan pengampunan kepada orang yang bertobat, dan bagi mereka yang telah selesai tugasnya di dunia, Engkau menyediakan tempat dalam rumah-Mu yang abadi. Maka kami berseru, Pujian 664. Maka ya Bapa, dengan gembira hati bersama seluruh umat beriman dalam kesatuan dengan Bapak Suci Paus Fransiskus, Bapak Uskup Adrianus dan Pastor Paroki kami melambungkan madah pujian bagi-Mu dengan bernyanyi. Saudara-saudari terkasih, pada perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus, maka bersama dengan saudara-saudari separoki yang menyambut komuni,
marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan dalam hati kita. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Tuhanlah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Benih itu adalah sabda Allah, penaburnya adalah Kristus. Setiap orang yang datang kepadanya akan hidup selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Doa komuni batin. Saudara-saudara yang kita kasih, Tuhan Yesus bersabda, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Oleh karena itu, marilah kita sujud dalam keningan, menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Bicaralah dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggal dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu.
Marilah berdoa. Allah Bapa kami di surga, Engkau telah memberikan sabda-Mu kepada kami. Jadikanlah kami pewarta dan pelaku sabda-Mu yang membuahkan kebebasan dan kebahagiaan bagi umat-Mu. Dengan pengajaran Kristus, Tuhan kami. Amin. Pengumuman hari Minggu yang akan datang tanggal 20 Juni 2021, hari Minggu biasa ke-12. Ibadat diadakan di gereja KM 09 dimulai jam 8. Para petugas, pemimpin ibadat Bapak Erianto, bacaan pertama Ibu Ira, doa umat Bapak Sulistianto, pemazmur Bapak Paulus, persembahan Ibu Sumarni. Kolekte minggu lalu untuk kolekte yang pertama berjumlah Rp40.000. Kolekte yang kedua berjumlah Rp33.000. Kolekte yang ketiga berjumlah Rp33.000. Demikian pengumuman pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, kerajaan Allah bertumbuh secara tidak mencolok. Laksana biji sesawi, ia tumbuh perlahan, berkembang, dan menjadi besar. Kerajaan Allah adalah karya Allah sendiri. Ia akan tumbuh dan berkembang dalam hidup kita bila kita sabar dan membiarkan Allah berkarya. Keterlibatan kita adalah membuka dan menyesuaikan diri terhadap kehendak-Nya dengan sikap rendah hati. Demikianlah amanat pengutusan. Amin. Saudara sekalian, mari kita mengakhiri perayaan sabda kita dan kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita. Sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian senantiasa selalu dibimbing, dilindungi, dan dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan sabda di minggu biasa ke-11 telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi, Tuhan mengutus kita. Amin. Kita tutup dengan lagu nomor 618. Bye.